Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan tentang seleksi sumber daya manusia yang disusun oleh Muhammad Mufti Al-Faza dan Wulandia Nabila. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari seleksi. Seleksi sendiri adalah proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, sedangkan tujuannya dari seleksi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari seleksi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses seleksi SDM. Jadi, proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Nah, dalam proses seleksi sendiri juga memiliki beberapa kualifikasi yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah keahlian. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman pelamar cukup penting artinya dalam suatu proses suatu seleksi. Karena suatu organisasi atau perusahaan akan cenderung memilih pelamar yang memiliki banyak pengalaman. Karena dipandang lebih mampu melaksanakan tugasnya. Selain itu, kemampuan intelijensi yang juga menjadi dasar pertimbangan karena orang yang memiliki intelijensi yang baik biasanya orang yang memiliki kecerdasan yang cukup baik. Yang ketiga adalah usia. Yang keempat jenis kelamin. Yang kelima pendidikan. Yang keenam adalah kondisi fisik. Yang ketujuh adalah tampang. Nah, tampang ini sendiri menurut Manulang dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang merupakan juga salah satu kualifikasi yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedelapan adalah bakat, yang kesembilan adalah temperamen, dan yang kesepuluh adalah karakter. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang metode seleksi sumber daya manusia. Dalam metode ini terdapat 9 bentuk yang sering digunakan. Yang pertama adalah catatan data riwayat hidup. Metode ini berkaitan dengan jenjang pendidikan dan pengalaman dari seorang pelamar. Yang kedua adalah ujian bakat atau ketangkasan. Tes ini melihat pada ciri personalitas serta spesifikasi, kemudian dibandingkan dengan figur orang yang sukses dalam jabatan lalu dikaitkan dengan ciri-cirinya. Yang ketiga adalah ujian kemahiran. Tes ini memfokuskan pada tingkat tinggi kemampuan umum dan kemahiran yang dimiliki calon pelamar yang berhubungan dengan hasil kerja atau prestasi. Yang keempat adalah tes penampilan. Yang kelima referensi, di mana metode ini yang paling penting karena metode ini digunakan untuk mempelajari dan memeriksa para data pelamar berupa pendidikan, memeriksa riwayat hidup, juga untuk melihat informasi yang lebih detail tentang kepribadian atau kecakapan pelamar. Yang keenam adalah penilaian kinerja. Yang ketujuh adalah tes wawancara. Yang kedelapan adalah pusat-pusat penilaian. Yang kesembilan adalah metode percobaan. Metode ini memiliki peran untuk mengukur kinerja yang aktual pada tugas dan pekerjaan sesuai dengan validitas dan rehabilitas yang masih tinggi. Selanjutnya adalah mekanisme pengangkatan sumber daya manusia. Pengangkatan atau penempatan sumber daya manusia merupakan penunjukan pada karyawan untuk menduduki atau melakukan pekerjaan baru. Nah, dalam proses pengangkatan tenaga kerja juga harus mempertimbangkan faktor seperti yang dikemukakan oleh Sastro Hardiwiryo. Yang pertama adalah faktor prestasi akademi, yang kedua adalah faktor pengalaman, yang ketiga adalah faktor kesehatan fisik dan mental, yang keempat adalah faktor sikap, yang kelima adalah faktor status perkawinan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nabila tentang pusat penilaian SDM. Penilaian SDM adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kerja individu setiap karyawan. Hasil dari penilaian kinerja sebagai informasi dasar yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan berbagai kebijakan tentang sumber daya manusia. Selanjutnya, penilaian yang baik itu seperti apa? Penilaian yang baik itu harus dapat memberikan gambaran akurat tentang kinerja yang diukur, yakni dengan benar-benar menilai prestasi kerja karyawan yang dinilai. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau job related, yaitu dengan benar-benar menilai perilaku atau kerja karyawan. Yang F yaitu ada tipe-tipe interview. Tipe-tipe interview di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada phone interview,
face to face interview, yang ketiga ada group interview, yang keempat group interview, dan yang kelima walk in interview, dan yang keenam job fair interview. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa dilihat di makalah teman masing-masing. Dan yang bagian terakhir yaitu ada tantangan-tantangan dalam proses seleksi. Nah, yang pertama ada tolak ukur, yang kedua penyeleksi, dan yang ketiga ada pelamar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk penjelasannya lebih mendalam nanti bisa dilihat di makalah teman-teman masing-masing yang sudah saya kirim atau kami kirim di e-learning masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.